Wahai kaum pria pelaku zina dan kaum wanita pelacur, sesungguhnya perbuatanmu itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pasti Allah akan memberikan hukuman. Para ulama muhaddisin dan ulama ussalaf menjelaskan bahwa zina itu merupakan perkara atau hukumnya yang jelas haram. Allah sangat memperingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dicambuklah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali cambukan. Surat An-Nur ayat 2. Sungguh ini merupakan peringatan yang sangat jelas dan keras dari Allah kepada para pelaku zina. Apakah kalian masih belum sadar? Dan apakah kalian tidak malu? Dulu ada sebuah cerita dari kaum Bani Israel, wanita yang sangat cantik yang bernama Al-Malikah. Sayang kecantikannya itu dia disalahgunakan dengan menjadi seorang pelacur yang sangat tinggi harganya, yaitu dengan harga 10 dinar satu kali pakai. Banyak orang-orang tergila kepada kecantikan Al-Malikah. Salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tidak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan yang bernama Malikah. Karena keinginannya yang sangat kuat, Abid bekerja banting tulang mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Malikah akan menjadi miliknya meski hanya sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya Al-Malikah. Sambil mengetuk pintu, Al-Malikah pun membukakan pintu dan menyambut kedatangan Abid sambil mempersilahkan masuk. Mendengar sapaan yang mesra dari Al-Malikah, Abid pun masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari itu akan terpenuhi keinginannya. Dengan bekal uang 100 dinar yang sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dan ketika itu Al-Malikah memeluknya. Abid berontak, berusaha melepaskan diri dari pelukan Al-Malikah sambil berkata, "Ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku itu," teriak Abid seraya berusaha bangkit dari tempat ranjang perempuan pelacur itu. "Kenapa kau, wahai Abid?" Malikah bertanya. "Apa yang terjadi denganmu?" Abid menjawab, "Aku takut." "Takut pada siapa?" Dengan gemetar tubuhnya Abid menjawab, "Aku takut kepada Allah. Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepada Allah?" Jawab Abid. Mendengar jawaban itu, Al-Malikah terdiam di atas ranjangnya. Hati nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya. Suatu kejadian aneh atas dirinya
yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya dan mengerjakan perbuatan zina dengannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ditemuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya yang sangat cantik. Terbayang semua dosa-dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan pelacur. Aku merasa simpati kepadamu, kata Malikah, dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku atau menjadikan aku sebagai istri? Malikah sambil menangis dan berharap kepada Abid. Dengan santai dan jelas Abid pun menjawab, "Jangan, aku akan pergi meninggalkan tempat ini," jawab Abid dengan bergegas meninggalkan kamar perempuan itu. "Jangan pergi bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri. Jadikanlah aku istrimu," permohonan Malikah kepada Abid. Abid pun menjawab, "Mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silahkan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Tanpa banyak fikir meninggalkan kamar Al-Malikah, Abid menjawab, "Baiklah." Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan pelacur. Ia merasa menyesal atas perbuatan selama ini, dan mulai saat itu ia bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Ternyata tanpa sengaja, laki-laki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dengan berlumuran dosa. Ia juga bertekad agar dirinya dijadikan istri oleh laki-laki yang bernama Abid. Berapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar, Al-Malikah pun datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya si Abid dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena ketakutannya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui perihal Abid, Al-Malikah menangis dengan sangat terharu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku belum menjadi istri Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara-saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hatinya. Karena terdorong dengan keinginan untuk menebus dosa-dosanya selama ini, dengan berusaha dan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu tentang keluarga Abid. Akhirnya seorang teman dari Abid memberitahunya bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki, tetapi sangat miskin, yang kemiskinannya tidak ada di desa pada saat itu. Teman Abid itu mengingatkan kepada Al-Malikah, "Jika kamu menikah dengan saudaranya Abid, maka kamu akan menyesal nantinya. Biar dia orang miskin, aku tak peduli," itu jawab Al-Malikah kepada temannya Abid. "Aku tetap ingin menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya, dan rasa benar-benar saya ingin bertobat kepada Allah." Beberapa pekan kemudian terlaksanalah perkawinan Al-Malikah, si pelacur kelas tinggi,
dengan saudara lelaki dari Abid yang sangat miskin. Ternyata pelacur yang sudah berlumuran dosa bertobat dengan sebegitu tobatnya sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah di dunia dan akhirat. Wahai para pezina, apakah ini tidak akan bisa menjadikan diri kita sebagai peringatan? Dan para pelacur, segeralah kalian bertobat sebelum tobat itu sudah tertutup, karena kamu sudah pada waktunya berubah yang namanya ajal sudah menjemput dan mendatangimu.